Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro and guys, kembali lagi kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan sistem modifikasi AC multi-split. Dalam episode yang berlalu itu kita sudah membahas terkait dengan jalur solenoid. Kali ini kita akan membahasnya kembali sebagai review dan sekaligus melanjutkan untuk bagian kedua, yaitu wiring jalur relay dan timer. Nah, Mas Bro and guys, di sini sudah ada gambar. Sekiranya kita akan bisa untuk memudahkan mencernanya jalur-jalurnya itu, agar nanti Mas Bro and guys bisa mengikuti langkah-langkah ini. Nah, di gambar ini sudah ada garis pembatas. Garis pembatas ini adalah area dimana yang sebelah kanan ini adalah area jalur solenoid, dan yang di sebelah kiri adalah area jalur sumber dari relay, timer, dan menuju kontaktor jika diperlukan. Kenapa jika diperlukan? Oke, dalam episode berikutnya insya Allah akan dibahas kenapa kontaktor ini diperlukan atau tidak. Baik, Mas Bro and guys, kita review kembali apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Mas Bro and guys, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, dan saksikan video dari awal sampai akhir agar Mas Bro and guys tidak kehilangan satu langkah apapun. Bos, udah ngopi belum? Ngopi dulu, bos. Di jalur solenoid kita tarik aja sumber PLN, kita fokus kepada arus fasenya, karena kalau kita berbicara dengan arus netral itu bisa diambil dari mana saja. Kita ambil untuk jalur fasenya dulu. Baik, dari PLN kita tarik ke arah indoor. Ini jangan sampai terbalik, Mas Bro and guys, sudah dibahas sebelumnya ya. Jangan sampai terbalik. Kalau bisa terbalik, nanti yang keluar adalah yang dikirim dari relay indoor adalah netral, bukan fase. Oke. Dari arah PLN menuju indoor, apabila ada kebutuhan untuk pendinginan di area indoor, maka relay di indoor akan melepas tegangan fase yang kita sepakati sebagai sinyal ya. Oke, sinyal. Kita ambil sebelah kanan, Mas Bro and guys. Oke. Lalu relay indoor ini men-trigger atau memicu coil dari relay, sehingga coil relay ini aktif, dan aktif itu dia akan melepaskan mengkoneksi arus yang dari arah indoor ini melepas menuju ke arah solenoid. Sebelumnya kita jumper dulu jalurnya. Kita jumper jalurnya ini, jalur fase. Ketika aktif normally close nya, maka akan terbuka masuk ke solenoid. Begitupun indoor yang kedua. Kita jumper. Triggernya kita jumper ke normally close. Ketika normally close ini aktif, dia akan terbuka dan mengirimkan tekanan fase ke arah solenoid. Nah, jangan dicampur dengan listrik fase dari arah PLN yang lain atau langsung ke arah relay. Ini jangan. Ini jalur khusus, ibaratnya ini jalur yang berbeda dari sistem di relay dan timer. Oke, Mas Bro and guys, sudah insya Allah sudah bisa memahami ya. Oke, kita ulang lagi.
supaya lebih jelas lagi, ini bagian yang tidak boleh dicampur dari PLN menuju indoor. Jangan sampai koneksinya terbalik. Ketika indoor membutuhkan pendinginan di ruangan, maka dia akan melepaskan tegangan fase dari relay indoor menuju relay system. Relay system yang diaktifkan adalah coilnya, di trigger. Sebelum kita jumper dulu ke normally close, kita jumper ya Mas Bro and guys. Jadi ini bagian yang tidak boleh dicampur. Ketika aktif relaynya, maka akan melepaskan tegangan fase menuju solenoid. Dengan demikian, nah ini bagian yang tidak boleh dicampur dengan jalur relay. Kita lanjut untuk relay. Dari mana sumber listrik sistem sehingga bisa timer ini berfungsi? Jika Mas Bro and guys menanyakan timer ini fungsinya untuk apa, nanti akan dijelaskan di episode yang lain. Kita membahas wiring sistem kelistrikannya dulu Mas Bro and guys. Terkait dengan sumber perputaran arus pada sistem relay dan timer adalah dari PLN langsung. Nah, dari PLN langsung Mas Bro and guys connect ke normally close nya yang sebelah kiri. Pun demikian yang sebelahnya connect ke normally close nya yang sebelah kiri. Jadi ketika relay ini aktif, masing-masing relay ini baik secara individual maupun bersamaan, dia akan melepaskan tegangan fase dari arah PLN yang keluar dari normally close nya itu masuk ke trigger relay. Itu juga untuk relay yang kedua atau yang sebelahnya ini Mas Bro and guys, ketika indoor ini membutuhkan pendinginan, dia akan trigger ke relaynya, relay system maksudnya, dan akan melepaskan jalur fase dari arah normally close yang sudah aktif ke arah timer. Nah, jadi kedua relay ini Mas Bro and guys bisa jumper keduanya ini. Pun demikian dari sumbernya dari arah PLN langsung masuk ke arah normally close nya, jumper ke relay sebelahnya. Nah, ketika sistem ini sudah dibuat, sekat diberikan antara jalur relay ke timer dengan jalur indoor menuju solenoid ini tidak digabung, maka insya Allah sistem ini tidak akan unfall Mas Bro and guys, kecuali ada jalur fase yang bersinggungan antara sumber dari relay di indoor dengan sumber dari PLN langsung. Oleh karena itu Mas Bro and guys, tetapkan agar jalur ini
yang untuk lebih mudah dipahaminya adalah tidak mencampur antara relay ke timer dengan indoor menuju solenoid. Nanti Mas Bro and guys menanyakan timer ini buat apa, saya akan jawab di video berikutnya di pembahasan yang berbeda. Mas Bro and guys, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, dan saksikan video dari awal sampai akhir agar Mas Bro and guys tidak kehilangan satu langkah apapun.